ngapain kamu colek-colek anak saya? Kamu ngapain colek-colek anak-anak yang ada di bawah? Ya, lo udah memukul gue ya 2 kali, dia bilang. Padahal gue lagi megang anak nih ya, lo sakit ya. Padahal dari awal sampai akhir itu tidak ada satupun kata damai, nggak ada. Ini nggak bisa Bu kalau masuk sel malam ini karena orang kayak dia tuh bisa mati. Saya sudah melakukan segalanya untuk Malik. Halo sahabat hukum, jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Sahabat hukum pasti mendengar beberapa hari ini ada berita yang sangat viral. Saya juga turut prihatin sesungguhnya karena masalah ini lagi terjadi lagi. Saya tidak tahu apakah memang harus ada penjara khusus untuk orang yang pura-pura mengalami kelainan seksual, kelainan jiwa atau bagaimana. Tapi apapun itu ya, terkait dengan pelecehan seksual ini harus dianggap sebagai sesuatu yang serius, dan saya mengapresiasi sesungguhnya hasil kerja keras kita bersama yang mendorong untuk segera diundangkannya RUU TPKS, dan itu sudah alhamdulillah ya sudah diundangkan. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana penegakan hukumnya. Dan atas peristiwa yang viral itu ya sudah bersama saya Ibu Devi ya. Beliau adalah ibu dari seorang anak yang pada hari itu harus mengalami sesuatu yang sangat buruk, karena bagi seorang ibu hal yang terburuk ketika anaknya tidak bisa keluar rumah dalam keadaan aman karena ada ancaman kejahatan seksual. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Devi. Saya panggil Mbak Devi ya. Boleh. Mbak Devi, bagaimana sih sesungguhnya? Karena kan kita kalau lihat dari berita yang viral, dari video ya, videonya Mbak Devi yang viral itu kan tidak utuh ya. Kita tidak tahu persis nih ceritanya bagaimana sih, di awalnya bagaimana, kemudian sampai kemudian Mbak Devi punya keberanian ya kan. Saya salut, terus terang kami sangat mengapresiasi. Harus ada Mbak Devi lagi di dunia ini ya, yang berani speak up, berani mengambil sikap tegas apapun itu. Kalau saya tidak suka dengan istilah pelecehan dan tidak suka dengan istilah sekedar dicolek. Apapun itu, kalau itu melakukan sesuatu yang merugikan secara psikologis maupun seks ya bagi anak kita, baik di bawah umur maupun dewasa, itu adalah suatu kejahatan menurut saya. Jadi saya pingin nih dengan sahabat hukum semua mendengar secara utuh bagaimana sih sebenarnya ceritanya. Terima kasih Mbak Ana, saya udah diberi ruang untuk bisa menyuarakan apa yang harus saya suarakan. Jadi gini ceritanya, hari itu hari Minggu, saya memang pergi ke Exchange Mall untuk datang ke acara live show Tayo. Oke. Ya, saya datang ke sana, show-nya itu jam 5 sore, waktu itu jam 5 lebih 10 atau lebih 15 menit saya belum masuk karena anak saya ini kayaknya gusar gitu, mungkin karena ramai kan, jadi dia ingin pulang gitu. Dia bilang ke saya, "Mami, I want to go home." Gitu. Waktu itu saya sedang berbicara dengan dia. Suami saya ada di belakang saya melihat ke arah sebaliknya. Saya sedang berbicara dengan Malik, saya sedang merayu dia untuk yuk masuk yuk. Mami belikan teh ya. Dia suka teh kan. Mami belikan teh yuk. Malik nonton dulu, nanti kita minum teh setelah itu. Masih ngobrol, kita eye to eye ya. Dia sedang fokus melihat ke arah saya, syukurnya. Mendadak ada seorang laki-laki berbadan besar, gempal, gendut, kulitnya hitam, dari arah belakang saya, menaruh tangannya ke perut anak saya. Saya menyebutnya mencolek ya, karena memang dia itu di area bawah perut ya, di area bawah perut begini, set gitu, set sambil jalan, pelan jalannya, bukan orang yang kayak orang nyopet gitu, enggak langsung lari gitu, enggak, set santai, set sambil lihat ke arah saya, senyum.
senyum puas dan nakal. Kenapa saya bisa lihat senyumnya? Karena dia pakai masker tapi di bawah dagu. Oh, jadi sebenarnya wajahnya tidak tertutup Iya, masker. Oke. jadi wajahnya terlihat dengan jelas. Sepersekian detik itu saya masih berpikir bahwa ini teman aku apa ya, gitu kan? Ini teman aku apa ya? Detik kemudian, no, he is not my friend. Dia bukan teman aku. Langsung, kamu ngapain colek-colek anak saya? Itu langsung. Jadi sebenarnya responsif sebenarnya sekali orang waktu ini lewat tiba-tiba set aja gitu dia Iya. colek perutnya. Iya. Jadi nggak say hi gitu. No. Kan biasanya kalau orang gemes gitu kan, halo, lucu sekali, elus gitu. Jadi itu sebenarnya benar-benar tindakan yang dia sengaja, ya kan? Oke, lalu kemudian dia menampakkan wajah puas. Wajah puas. Oke. Itu sudah aneh di mata saya waktu kejadian itu yang masuk ke saya, ini orang kok aneh gitu kan. Langsung saya tanya, kamu ngapain colek-colek anak saya? Dan dia itu nggak minta maaf, nggak apa gitu, dia cuma lihat ke arah saya dan senyum, kembali lagi tersenyum. Saya langsung anak saya kasih ke suami saya, tolong jaga Malik. Saya langsung konfrontasi dia. Jadi dia jalan, saya ikut jalan, saya dengan telunjuk saya ya, kamu ngapain colek-colek anak saya? Dia mendatangi melihat ke saya lagi sambil tangannya begini, sambil senyum, maaf, tapi itu nggak cukup buat saya. Oke. Karena ini tetap aneh buat saya. Ini nggak cukup. Saya tanya lagi, kamu ngapain colek-colek anak saya? Pertanyaan saya tidak dijawab kan? Dia makin cepat jalannya, makin cepat masuk ke toko elektronik di depan, sampai jalan ke arah kasir. Saya teriak-teriak, dia udah colek anak saya. Saya bilang kayak gitu kan, makin lama makin kenceng. Sempat sebelum itu karena dia terus jalan, sedangkan saya itu tergopoh-gopoh untuk mengikuti dia. Saya lepas masker, saya teriak sekenceng-kencengnya, kamu pedofil ya? Itu kalimat yang ada di otak saya yang sekali keluar tuh itu, dengan harapan at least dia berhenti dulu. Dia berhenti dulu gitu. Ternyata enggak, dia tetap jalan, dia masuk ke elektronik sampai ke area kasir. Saya makin kenceng teriaknya, dia udah colek-colek anak saya, sambil saya lihat ke kanan ke kiri dengan harapan ada yang membantu. Oke. Tapi saya waktu itu memang melihat saya nggak nyalahin ya, memang semua orang tuh lebih ke freeze gitu. Mungkin orang bingung ini apa ya, ini gitu, ada apa masalah yang terjadi gitu kan. Terus tidak lama kemudian ada bapak-bapak membawa anak perempuan ikut teriak, dia juga colek-colek anak saya. Oh, jadi bukan hanya anaknya Tidak Mbak hanya Devi. saya. Oke. Jadi waktu di detik itu saya menyadari langsung bahwa ternyata tidak hanya saya yang jadi korban, ternyata ada orang lain. Di detik itu juga saya berpikir, saya berasumsi, yang kedua saya berasumsi, yang pertama fakta, tidak hanya saya tapi juga dia. Yang kedua saya berasumsi, jika ada saya dan dia, sedangkan tempat ini begitu ramai dengan anak kecil, berarti ada kemungkinan Bisa tidak jadi hanya kami, anak yang lain. Iya, tidak hanya kami yang dicolek-colek, dipegang atau digrepe sama orang ini. Akhirnya saya makin kenceng teriak, security, mana security? Kenceng banget saya teriak itu, tapi saya nggak di sudut pandangan saya nggak lihat security waktu itu gitu. Jadi dia bukan lari sih, jalan cepat. Tergesa-gesa lah ya. Iya, jalan cepat ke eskalator. Di eskalator Bapak M ini bilang ke saya, sudah saya handle aja Bu. Gitu kan, mungkin kalau dia laki. Yang anaknya juga pernah dicolek gitu. Gitu kan. Udah dia naik ke atas, suami saya bilang, udah. Maksudnya udah nggak usah rame lah, gitu loh. Udah nggak usah rame lah. Orang kita kan memang begitu. Waktu itu saya sempat berpikir, sampai itu ada hilang gitu, sudah mulai hilang. Saya berpikir, no, this is not right. Ini nggak bener. Kalau misalnya yang kayak gini dibiarin, disudahin, akan terus udah gitu. dianggap biasa. Iya, saya cuma berpikir waktu itu saya akan menyesal. Jadi saya mikirnya ke saya, kalau saya tidak bertindak hari itu, saya tidak menangkap orang ini, saya tidak mendapat conclusion dari ini, saya akan menyesal. Saya akan pulang dengan seandainya kemarin saya melakukan ini, seandainya saya melakukan itu, gitu kan. Penyesalan yang ada dan berandai-andai. Langsung saya bilang ke suami saya,
No. Yeah. Aku akan naik ke atas, aku akan kejar dia, tolong jagain Malik. Jadi biarkan aura ini hanya ada di lingkaran saya, jauh-jauh dari anak saya. Oke. Jadi suami saya bertugas untuk menjaga anak saya supaya tetap happy, bahagia, nggak tahu apa-apa. Mama sedang memperjuangkan. Iya. Okay. Bahkan nggak ngerti lah, mungkin mama sedang pipis atau apa gitu kan. Udah, saya naik ke atas. Waktu sampai di atas, saya ketemu sama security perempuan. Di mana? Security perempuannya juga bingung gitu. Ada apa gitu. Di situ Bu gitu. Oke, saya lari tuh. Lari sekencang-kencang saya bisa. Sampai di eskalator yang berikutnya, baru saya sadar ini orang nggak bener. Harus saya videokan mukanya. Langsung saya ambil HP. Jadi waktu lari itu waktu berpikir juga gitu kan. Saya langsung ambil HP, saya videokan. Jadi spontan aja gitu ya. Iya, Mbak Devi spontan merasa spontan banget saya semua orang udah harus tahu gitu kan. Betul. Karena waktu itu saya ngerasa kayak nggak berdaya gitu loh. Aku butuh bantuan gitu. Karena emang dalam prosesnya tuh saya teriak-teriak terus. Saya teriak-teriak security diulang-ulang. Akhirnya dia naik ke atas sampai ke FX1. Bayangin itu kayaknya 3 lantai atau 4 kali naik ya itu kalau nggak salah ya. Dan itu kami tuh bukan di eskalator terus diem terus nungguin naik, enggak, bener-bener naik satu. Makanya videonya ngos-ngosan banget. Iya, saya lari dari atas sampai bawah dari hall saya sampai nonton lantai videonya atas. tuh ikut merasakan luar biasanya itu ya. Iya, udah sampai atas, saya tuh tatapan mata sama banyak orang. Intinya kayak minta tolong gitu. Jadi saya sambil ngevideo sambil ngejelasin, ini orang udah colek-colek anak di bawah, ini orang udah colek-colek anak di bawah, gitu kan. Udah, orang ada yang langsung nangkep, langsung tangkap, ikut ngomong. Ada banyak yang nggak bingung ya. Bingung. Tapi walaupun bingung tetap ikut. Ya. Kayak yang, tapi tetap ikut keramaian gitu kan. Udah, waktu itu saya mikir, ini kok nggak ditangkap ya, saya udah capek banget nih larinya gitu. Makanya saya langsung bilang tangkep gitu. Waktu dia saya bisa bayangin itu ya. Yes, waktu dia akhirnya di depan saya konfrontasi lagi dengan pertanyaan yang sama. Ngapain kamu colek-colek anak saya? Kamu ngapain colek-colek anak-anak yang ada di bawah? Gitu. Terus dia nggak banyak ngomong. Terus akhirnya dia udah dipegang sama security, dan si Bapak M bilang waktu itu dengan teriak, lo udah memukul gue ya 2 kali, dia bilang. Padahal gue lagi megang anak nih ya, lo sakit ya, gitu. Udah, kami langsung diarahkan ke pos satpam, ke kantor security lewat lift. Di lift itu juga saya nge-shoot. Ada percecokan, jadi kami ini intinya cekcok terus. Untungnya nggak ada fisik ya. Maksudnya tapi bapak yang punya anak yang satunya sempat adu fisik ya, dipukul, tapi kan bapak ini nggak mukul gitu loh. Untungnya kami ini termasuk orang yang mengerti kalau semarah-marahnya nggak boleh main hakim sendiri, jangan main keras karena nanti kita yang kena. Betul. Walaupun itu kejadiannya cepet banget, tapi kami bisa menahan diri. Itu kayak bisa bedain gitu loh. Kami ini orang bener, kita nggak barbar loh ini. Kita ngelakuin ini karena kami diperlakukan tidak menyenangkan. Memperjuangkan makanya kami keadilan sampai gini, ya. Gitu loh. Udah sampai di security, kami didudukkan. Maksud dari security adalah didamaikan kan pastinya. Si pelaku duduk di meja, ada Pak M dan ada saya. Di situ si pelaku udah gusar. Dia bilang, ya udah, mana? Saya harus ngapain? Percuma ini, nggak akan ada titik tengahnya. Dia bilang kayak gitu. Dengan beraninya. Cerewet banget. Jadi dia masih punya nyali gitu. Masih punya nyali. Oh, kita ini debat kusir. Jadi sebenarnya pada saat itu normal dong? Menurut kami itu normal ya. Okay. Maksudnya normal secara manusia, secara penyimpangannya dia udah nggak bener nih gitu kan. Tapi secara manusia bisa diajak ngomong. Normal, dan kita itu bertengkarnya tuh in English loh. Pakai American accent loh dia itu. Jadi bener-bener bisa ditanya, bisa jawab, bisa menghina, bisa saling bertukar argumen. Bahkan dia sempat bilang, gue ini ponakannya Maijen. Dia bilang. Terus si Pak M ngamuk dong, dia langsung naik pitam gitu. Siapa Maijennya?
gue gitu, anaknya Maijen, malah ini anaknya, ini ponakannya, ini anaknya gitu. Waktu itu saya cuma berpikir, oke, I'm in the middle of the general, gitu kan, gitu kan. Waktu itu masih sempat mikir gitu, kan, gimana cara ini lakon gue nih, yang Pak M gitu kan. Oke, semoga Pak M ini bener ya, gitu, nggak sekedar mengertak. Waktu itu saya mikir gitu, semoga dia bener ya, bisa kebantu nih, gitu. Udah. Waktu mereka mulai cekcok, saya mulai ngerekam. Saya mulai ngerekam lagi, udah, terus kami ditenangkan lagi, tenang lagi. Tapi dia konfrontasi terus. Oke. Si orang ini tuh konfrontasi, pelaku ini konfrontasi terus. Jadi pada saat itu kan sesungguhnya kan dia sudah terdesak nih. Tapi dia mampu berkomunikasi dengan baik ya waktu itu. Mampu berkomunikasi dengan sangat baik, dan kami percaya waktu itu ya, kan kita kan punya insting. Kami percaya dia bukan orang bodoh, dia orang pintar, orang berpendidikan. Waktu itu juga kami berpikir bahwa dia ini orang normal. Dia secara seksual sekali lagi menyimpang, tapi kan normal gitu loh. Maksudnya secara seksual menyimpang itu? Ya karena dia pegang-pegang anak kecil. Oke. Pedofil, makanya kami, lo pedofil ya? Itu berkali-kali kami bilang seperti itu. Sempat kami bilang, karena dia lama-lama ngomongnya mulai, kok berani sih ini orang nggak berhenti-berhenti ngomong. Saya lagi nulis. Kan disuruh nulis surat aduan itu kan, untuk menceritakan detailnya di kertas itu. KTP kan diambil, dia nggak mau ngasih KTP. Why? Awalnya nggak mau gitu. Lo gila ya, lo pikir kalau kayak gini KTP lo bisa pulang, gituin kan? Iya dong, gue cuma punya waktu setengah jam, ayo kita selesaikan sekarang. Gue cuma punya waktu setengah jam, ayo kita selesaikan sekarang. Si Pak M bilang, lo pikir kayak gini akan selesai dengan cepat? No, kamu pasti akan masuk penjara. Gue pastiin kamu pasti masuk penjara. Ini nama gue. Dia nyebut nama lengkapnya dia. Googling nama gue, lo akan tahu gue siapa. Gitu. Jadi, kata Pak M. Si Pak M. Jadi saya langsung berpikir, oh ini orang kuat nih. Gitu. Karena memang benar, setelah itu dia telepon ajudan, dia telepon Polres, dia telepon pengacara, dia telepon kuasa hukum, hal-hal yang nggak saya punya, ya kan? Mana bisa nggak pernah kepikiran pun gitu. Saya cuma jagoan aja, pokoknya ini orang harus dikirim, tapi nggak pernah mikir ke depannya akan digimanain gitu. Mungkin kalau nggak ada si Pak M yang udah ngerti hukum ini, bisa jadi saat itu disuruh damai sama security, saya damai, orang saya nggak ngerti harus ngapain. Yang penting saya udah gitu kan, itu aja. Oke. He's orang berkuasa nih, powerful man gitu kan. Ya udah. Nah, waktu itu saya menjalankan peran saya dalam arti saya tahu dia berkuasa, tahu hukum dan lain sebagainya. Tapi saya berkuasa dengan suara saya. Saya punya followers yang cukup banyak. Waktu itu followers saya 40 ribuan. Sekarang jadi berapa? Ratusan? Seingat saya udah 66 hampir 70 ribu ya, kurang lebih. Signifikan ya, sekali ya dalam 2 hari. Dalam 2 hari itu viewer saya itu langsung naik. Itu saya tahunya setelah hari kedua ya, karena hari pertama tuh saya nggak lihat. Saya tuh fokusnya cuman upload. Nulis upload karena saya suka menulis. Nulis upload, saya nggak lihat itu, nggak lihat viewers dan sebagainya. Saya baru tenang tuh baru lihat hari kedua. Baru saya lihat ternyata viewer saya itu dari sekian banyak yang saya upload Instastory kan 24 jam ya. Itu 440-an ribu viewers. Itu saya kaget. Wah, banyak banget ya. Wah, berarti ini bagus nih kalau misalnya orang ini saya up terus gitu. Jadi si Pak M itu membantu dalam hal hukum karena dia orang yang berkuasa, dia orang yang powerful. Saya membantu dalam membangun awareness orang kayak gini nggak boleh kembali ke masyarakat. Karena waktu ngobrol di pertama saya tuh kayak merasa ini jangan-jangan orang ini udah biasa ya masuk security. Saya aja baru pertama kali loh masuk pos security yang di basement lantai 2 itu, di basement 2. Saya tuh baru pertama kali, dia tuh kayak biasa dan kayak oke, saya harus ngapain, saya cuma punya waktu setengah jam. Kayak seolah-olah tuh mungkin saya cuma berpikir waktu itu jangan-jangan dia tuh pernah masuk kayak gini, habis gitu udah selesai terus dia pulang gitu loh, jangan-jangan gitu. Hanya Pak M bilang, saya punya waktu semalaman, kamu nggak akan keluar, tenang aja.
Terus dari situ kemudian lanjut lapor polisi Iya. ke kantor polisi. Setelah itu, setelah banyak terjadi percecokan, kami tetap ngobrol kan akhirnya. Maksudnya tetap cekcok, lebih ke cekcok gitu. Saya kembali tanya sih waktu itu. Polisi udah ditelepon, jadi lagi nungguin polisi datang. Si Pak M pun bilang, saya juga udah telepon ajudan saya, dia juga akan datang, dia akan urus semuanya, gitu. Jadi saya tuh kayak ngerasa apa ya, makin percaya diri, karena ada orang kuat di sebelah saya. Waktu itu saya berpikir begitu. Terus si pelaku sempat saya konfrontasi lagi, kan pertanyaan saya belum dijawab dari tadi. Kamu ngapain colek-colek anak saya? Jadi dia nggak jawab tuh Mas ya. Jadi kamu bener ya udah colek-colek anak saya? Kamu ngapain colek-colek anak saya? Dijawab sama dia. Iya, bener. Saya udah colek-colek. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi dia mengaku sebenarnya. Dia mengaku dan itu ada saksi. Kan kita dikelilingi oleh para security kan, tidak hanya. Dan sesungguhnya juga dia tidak melakukan terhadap anaknya Mbak Devi saja kan. Faktanya ternyata kan ada orang lain yang merasa. Hanya waktu itu kan saya cuman fokusnya kamu udah nyolek anak saya kan. Jadi saya tuh ingin bukti gitu loh maksudnya. Kalau saya itu tidak berhalusinasi bahwa ini tuh real, kamu memang lakuin itu dan kamu ngaku udah. Terus ngapain kamu colek-colek anak saya? Gemes aja, emangnya kenapa? Oh my god. Itu baru mulai tuh. Baru mulai kelihatan. Maksudnya saya tuh baru sadar. Jadi selama perjalanan itu saya nggak sadar kalau dia tuh lenjes. Lenjes itu maksudnya apa? Mulai. Oh. Mulai terlihat kegemulayannya gitu loh. Jadi dia bilang, iya cuman gemes aja, emang kenapa? Gak usah drama deh. Bilang gitu ke saya. Gak usah drama deh. Kaget saya digituin kan. Terus saya bilang, tapi saya tetap tenang. Saya bilang, ya sudah. Kalau gitu saya video ya. Buat barang bukti. Ambil saya HP saya lagi, saya dalam hati gini. Waktu dia jawab nggak di video gitu kan, ya udah saya ambil video ya buat barang bukti, saya videoin. Ayo ngomong lagi, jadi bener ya kamu tadi colek anak saya. Terus dia jawabnya begini, mana alamat lo, gue bunuh semuanya. Jadi akhirnya video yang saya dapat adalah video pengancaman pembunuhan dari dia. Jadi pengakuannya saya nggak dapat, saya dapatnya pengancaman pembunuhan. Gila sih. Kaget orang-orang dengar semua, polisi yang datang ternyata ada. Ya sebenarnya nggak butuh pengakuan karena dia sudah tertangkap basah kan, dan korbannya bukan hanya satu. Iya. Ya kan? Hanya waktu itu kan saya juga takut ya, takut kalau hanya saya yang ngomong kan kayak seolah-olah nanti berhalusinasi. Me against him gitu, ya kan? Me against him gitu. Malik nggak bisa diajak ngomong sebagai korban, nggak bisa dong dia diajak ngomong, dan saya juga nggak mau. Waktu pihak PPA mau wawancara Malik saya nggak mau. Kenapa? PPA waktu itu minta untuk wawancara terus-terusan gitu. Malik ditanya hari ini kesini naik apa aja belum bisa jawab. Mana bisa dia ditanya tentang tadi kamu diapain gitu loh. Dia ya tentu itu perlu penanganan khusus dari orang yang punya keahlian. Dan saya nggak mau. Saya ngerasa kalau itu akan mengkontaminasi Malik gitu loh. Biarkan saya aja, saya yang pasang badan. Saya yang pasang badan, anak saya tuh nggak usah ikutan di aura saya ini, nggak usah. Saya yang pasang badan pokoknya. Udah. Waktu itu sih yang ini kalau lanjutin yang tadi ya, yang penyelidik sempat bilang waktu saya nggak mau dia diwawancara dan memang tidak bisa divisum karena memang tanda kutip menurut dia hanya dicolek. Dia sempat bilang bisa nanti ada penyelidikan lanjutan dengan mengecek CCTV. Gitu. Katanya begitu. Oh ya udah, udah. Setelah itu polisi datang. Jadi polisi sudah datang ke lokasi. Akhirnya datang ke security. Akhirnya setelah sekian banyak kami cekcok, lebih banyak Pak M sebenarnya. Karena saya lebih banyak nge-shoot. Akhirnya lebih banyak nge-shoot. Setelah nge-shoot saya tulis caption, saya upload gitu kan. Saya kadang lama banget sih uploadnya gitu karena di basement 2 kan. Jadi sinyalnya juga kurang ini kan. Ya udah. Setelah itu kami beriringan ke polsek.
Oke. Waktu itu saya minta ke Polres sebenarnya. Saya minta ke Polres karena saya dengar kalau yang kayak gini-gini ke PPA unit gitu. PPA unit itu unit yang ada di Polres. Hanya kalau kata polisi saat itu bilang ke saya, ini lemah Bu kalau dibilang pelecehan. Karena tidak bisa divisum. Habis gitu pelecehan itu artinya kayak harus telanjang gitu loh. Terus Pemahaman yang keliru sesungguhnya. Saya kan bukan orang hukum, saya nggak tahu. Saya digituin juga percaya aja gitu. Hanya saya tetap tegas waktu itu. Pak, saya nggak peduli laporan saya ini akan lemah kek, kuat kek, diproses kek, enggak kek. Tapi saya sebagai citizen, saya sebagai warga negara, saya punya hak untuk melaporkan. Jadi saya mau ngelaporin. Bodoh amat, udah ini mau diterima nggak, saya mau ngelaporin. Jadi maksud saya tuh, saya nggak mau ada penyesalan. Jadi waktu di Polsek ya, Polsek itu masih di security, lalu kami lalu sama-sama ke Polsek kan? ke Polsek. Nah, lapor ke Polsek dong, ya kan dari pos Satpam, security, ke kemudian Polsek. dikirim ke Rame-rame Polsek, kita ke ya kan? Lalu di Polsek di kepolisian dinyatakan bahwa ini lemah. Kami bertemu dengan 2 penyidik waktu itu. Oke. Si pelaku ada di luar, itu berusaha untuk kabur. Udah berusaha untuk Jadi kabur. nggak diborgol? Enggak. Oke. Saya nggak tahu ya, mungkin memang begitu SOP-nya, saya kan nggak ngerti ya. Tapi yang jelas dijaga karena ada security dari mall juga ikut waktu itu, mungkin mereka juga merasa ikut bertanggung jawab kan. Di penyidik tuh bilang waktu itu, lagi-lagi saya diberitahu bahwa ini lemah. Lagi-lagi. Alasannya? Ya karena pelecehannya nggak bisa dibuktikan. Maksudnya? Di tes visum nggak bisa. Oh, karena dianggap sekedar. Nah ini, Iya. ini nih sahabat hukum, sebenarnya kita sebelumnya di episode sebelumnya dengan Ibu Cassandra tuh kita sudah pernah membahas ini ya. Saya sesungguhnya sangat sangat keberatan dengan kata sekedar, kemudian kata pelecehan gitu ya. Once dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, apalagi ini ada undang-undang TPKS sekarang, ya itu adalah suatu kejahatan seksual gitu kan. Tidak bisa dikatakan lemah. Lemah itu kan sebenarnya kalau sudah dalam proses pembuktian, itu baru kita bisa berasumsi itu lemah, ya, bisa menyimpulkan itu lemah gitu. Jadi lemah atau tidak lemah itu sebenarnya bukan keputusan di awal, ya kan? Terima saja dulu. Apalagi jelas-jelas lebih dari satu korbannya. Korban lebih dari satu, ya kan? Di tempat yang sama, di waktu yang juga hampir bersamaan, datang melapor ya harusnya ya diterima saja. Jadi harusnya sih itu tetap jalan, nanti dalam proses pembuktian baru diuji apakah ini memenuhi unsur, ya kan, unsurnya ada atau tidak. Sebenarnya sebelum proses pembuktian nanti polisi biasanya penyelidikan dulu apakah ini memenuhi unsur atau tidak, baru nanti naik sidik. Nah itu sebenarnya proses itu harus dijalani semua gitu loh. Jadi saya agak kaget sih sebenarnya kalau sampai belum apa-apa sudah dinyatakan ini lemah gitu ya. Nah soal pembuktian nih, karena saya pernah bicara dengan Ibu Cassandra ya, psikolog klinis forensik. Jadi tidak banyak yang tahu nih Mbak Devi. Ini buat pelajaran juga sahabat hukum. Saya ulangi lagi, mungkin ada yang belum menonton episode itu ya, karena ini kebetulan memang ada kasus yang lagi dialami. Kalau ada peristiwa seperti itu, ya kan, tentu kadang-kadang orang bertanya, loh mana hasil visumnya? Emang dia ada terjadi penetrasi? Ya kan, kan tidak selamanya itu terjadi penetrasi dan tidak selamanya itu ada luka, ya kan. Nah, kalau dia diremas payudaranya misalnya, emang ada bekasnya? Nggak ada. Diremas kemaluannya ada bekasnya? Nggak ada. Kalau sampai luka iya, misalnya ada, ya kan. Tapi kalau nggak ada bekasnya, lalu apa yang harus dia lakukan? Masa iya? Karena tidak ada cap tangannya, ya kan, misalnya dia sudah ganti baju. Jangankan begitu ya, pemerkosaan yang luar biasa saja, kadang-kadang sulit untuk kita dapatkan bukti visumnya, ya kan. Satu, dia sudah mandi misalnya, kan dia jijik habis diperkosa misalnya, lalu dia butuh 1 tahun kemudian baru dia melapor. Karena dia healing, proses healing, baru bisa memproses dan memiliki keberanian karena dia stres segala macam. Nah di situ selalu kita mentok nih soal pembuktian, ya, karena selalu buktinya mana, hasil visumnya mana. Kenapa baru sekarang? Yes, kenapa baru sekarang bicara, gitu. Nah itulah yang kemudian kenapa saya katakan
psikolog klinis forensik itu sebenarnya salah satu kunci, ya kan, untuk membantu para korban dalam menyajikan bukti. Nah, psikolog klinis forensik itu nanti akan memeriksa korban nih, apapun itu yang katanya sekedar dicolek, ya kan, pasti itu akan ada ingatan dong di kepalanya. Nah, itu nanti psikolog klinis forensik itu yang memeriksa gitu. Apalagi kalau sampai misalnya kemaluannya diremas, ya kan, tidak meninggalkan jejak fisik yang menyakitkan, tapi kan secara psikis itu menyakitkan sekali dan itu membuat efek trauma yang luar biasa. Betul. Nah, itulah psikolog klinis forensik yang membantu gitu. Nah ini saya mengingatkan aja. Jadi sebenarnya lemah tidak lemah itu sangat bergantung pada proses pembuktian. Betul. Dan tidak selalu yang namanya peristiwa kekerasan atau kejahatan seksual itu harus ada bukti visum, gitu loh. Iya. Jadi hanya begitu. kan mungkin waktu itu saya juga orang awam Iya. ya. Saya orang awam dan dia tuh berbicara sebagai seseorang yang sudah terbiasa mengalami hal ini gitu. Seakan-akan. Iya, yang sudah sering menerima laporan kayak gini. Jadi tanpa melakukan banyak hal itu tadi yang seharusnya SOP itu dia udah bisa menilai bahwa ini tuh lemah dulu. Gitu kan. Nah, lalu tapi lagi-lagi saya itu orangnya keras ya. Iya, Keras. tidak mau untuk menyerah. hal yang benar Iya. ya ini. Saya nggak mau menyerah gitu. Saya sekali lagi saya bilang ke dia. Jadi saya tuh ngomong tuh berkali-kali berulang-ulang terus-terusan dengan orang yang berbeda dengan cerita yang sama dan masih memegang prinsip yang sama. Saya bilang enggak apa-apa Pak. Mau ini lemah, mau ini enggak, saya akan tetap masukkan laporan. Oke. Terserah ini mau diproses atau enggak, yang penting saya udah naruh jebret. Saya ingin melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai warga negara yang baik. Saya bilang kayak gitu, ini yang punya hak, ya ini kan? hak saya gitu. Lagian saya sebagai ibu, saya suatu saat kalau misalnya saya harus cerita ke siapapun supaya mereka tahu saya memperjuangkan anak saya, memperjuangkan diri saya sendiri juga gitu loh. Karena ini kan juga pastinya korbannya nggak hanya anak saya tapi juga saya gitu kan. Iya, kan? Betul. Udah setelah itu dia bilang begitu, lalu mereka sebenarnya mencoba untuk membantu. Saya tahu mereka mencoba untuk membantu karena mereka pun sadar saat itu bahwa ini orang aneh. Udah nggak bener ini orang gitu loh. Ada polisi masuk sampai bilang, Mas, ini orang gila nih kayaknya. Udah, dia bilang kayak gitu. Teler mungkin atau gila ya. Itu tuh pup di celana. Oh, Gitu. jadi dia sampai pup di celana. Iya. Bisa jadi karena stres. Walau-walau. Ya kan? Ada yang bilang, kalau netizen bilangnya karena kemungkinan udah dol mungkin. Dol tuh maksudnya? Analnya gitu, pantatnya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia waktu itu saya nggak tahu kan. Waktu itu saya nggak tahu. Hanya di titik itu saya nggak tahu. Hanya kesininya kan netizen banyak yang memberi komentar gitu. Oke. Dan ceritanya pun juga sudah mulai lengkap. Di akhir tuh saya baru tahu ternyata dia LGBT. Oh, jadi confirm dia Confirm. Bapaknya yang LGBT. confirm. Oh, ayahnya yang sudah Iya. mengkonfirmasi itu secara resmi. Nanti akan Oke. ada ceritanya di mana saya ngobrol langsung sama kedua orang pelaku. Oh, jadi Mbak Devi sudah bertemu dengan orang tuanya. Sudah. Jadi Sudah. ini confirm ya It's bahwa a long night. Really a long night dan Oke. banyak banget yang harus saya hadapi, saya lakukan. Oke, tadi kan dari Polsek. Dari Polsek lalu mereka sempat membantunya tuh begini. Ini tadi ada pemukulan, jadi kemungkinan penganiayaan bisa masuk. Oke, pemukulan Ke Pak M. Pak M. Oke. Terus pengancaman pada saya, karena ada videonya juga, ada Oke. bukti. Ini bisa masuk. Jadi intinya polisi pun ingin membantu. Oke. Gitu. Polisi pun ingin membantu. Udah, kami langsung diarahkan ke Polres. Oh. Nah, kita ke Polres, lalu ke PPA, PPA unit. Di situ itu adalah terakhir kali saya bertemu dengan pelaku. Karena Iya. setelah itu kami dipisah. Setelah itu kami dipisah, ruangannya, ngobrol dan lain sebagainya. Si PPA itu kembali menanyakan kronologisnya dan saya kembali menceritakannya dari detail dari awal sampai akhir. Udah, lalu kami disuruh menunggu. Lama sekali menunggu. Melelahkan sekali ya. Melelahkan. Karena saya bawa anak. Iya. Waktu dari awal sampai akhir tuh Malik di mobil terus. Tapi waktu udah nyampe Bersama suami ya? Iya. Waktu di Polres
Malik udah nggak tahan, dia mau sama maminya, dia nangis gitu, I want mommy gitu kan, suami saya udah nggak bisa pegang lagi gitu. Akhirnya karena kami udah dipisah, ya udah deh gitu. Lagian di unit PPA itu kayak TK, kayak playgroup gitu. Ya, jadi karena perlindungan banyak perempuan mainan. dan anak. Iya, banyak mainan. Jadi ya udah Malik mainan di situ. Terus dalam prosesnya nih, jadi kayaknya mereka juga berusaha untuk mengambil informasi dari pelaku kan, di ruang sebelah, entah ruang mana. Polisi datang lagi. Aduh Bu, si pelaku ini, aduh, bau. Dia pupupnya kemana-mana, dia ngesot di lantai, berusaha untuk ke pintu, jadi kayak seolah-olah nih, kalau dia ngesot ke pintu, orang nggak bisa lihat dia. Orang segede gaban gitu nggak mungkin nggak kelihatan kan. Dia berusaha, jadi lantai itu penuh, jadi polisi sendiri tuh kayak yang, aduh, udah. Itu ditanya jawab tapi melantur, terus emosional, marah, snap gitu, tanya snap gitu kan. Terus dia juga berkali-kali minta HP-nya dicas. Nah, diambil kan HP-nya, marah. Lah, gimana cara ngecas kalau nggak diambil, gitu kan? Waktu itu saya sempat bilang sih sama polisi, Pak, bisa nggak sih itu HP-nya diperiksa? Saya yakin, bisa jadi, ya kan? Saya yakin di dalamnya itu banyak bukti nyata bahwa orang ini memang berbahaya, gitu loh. Orang ini memang berbahaya. Hanya polisi bilang SOP-nya nggak bisa Bu, gitu. SOP-nya nggak bisa karena ini kan belum ada status apa-apa gitu. Saya kan nggak ngerti kayak gitu-gitu. Saya cuma bilang itu tolong diperiksa. Oh ya udah deh, dia bilang kayak gitu. Ya udah. Nggak lama kemudian lagi polisi datang. Ini lama banget ya kejadiannya. Jadi saya tuh banyak diem gitu kan. Tapi tetap berusaha untuk fokus karena saya nggak mau ke distract gitu loh. Udah, dia bilang, Ibu, kami sudah telepon kedua orang tua dari pelaku. Oh, masih punya orang tua. Kaget, ini kaget bukan menghina, bukan retorik, enggak. Saya beneran kaget. Oh, masih punya orang tua, karena buat saya kan dia udah gede banget ya, udah tua banget gitu. Ternyata masih kelahiran 83. Oh, masih muda ya? 39 ya, kurang lebih ya, 39 okay. tahun, kurang lebih ya berarti. Ya udah dewasa sebenarnya. Iya, hanya saya mikirnya kan dia tua banget. Biasanya kan kalau misalnya manggil orang tua, kalau anak SMP, SMA bermasalah manggil orang tua gitu. Jadi waktu dia manggil orang tua, saya rada kaget aja, kayak masih mencerna dulu gitu. Hah? Oh, masih punya orang tua gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya sesama orang dewasa yang berperkara ya kita selesaikan nih gitu kan. Ternyata enggak, bagi orang tua. Oke, baik. Udah. Sekarang orang tuanya lagi perjalanan. Oh ya udah, berarti saya nunggu lagi nih. Iya. Bisa nggak Pak ya? Ini besok aja dilanjutin. Saya punya anak saya harus istirahat gitu. Dia bilang, ini udah perjalanan kok Bu, udah perjalanan gitu. Ya udah. Akhirnya disabar-sabarin kan. Udah lama. Terus polisinya datang lagi. Bu, ini orang tuanya udah datang, kami udah ngobrol, udah kami jelaskan semuanya gitu. Oh, begitu. Iya, Bu. Ternyata dia tuh punya sakit. Oh, sakit apa? Yang bilang begitu? Orang tua. Orang tua, oke. TBC, bilang kayak gitu. Hah? Punya penyakit TBC? Aku bilang gitu kan. Wah, menular dong ya. Ntar kalau misalnya dia ternyata di tangannya ada air liurnya terus pegang-pegang anak-anak, gimana dong? Wah, saya nggak tahu Bu. Nanti Ibu tanyakan langsung aja ya orang tuanya. Jadi intinya di sini polisi itu yang di PPA ya hanya berfungsi untuk mediator aja. Jadi ini ngomong apa dijelasin ke saya, waktu saya tanya balik, wah nggak tahu Bu. Nanti Ibu tanya aja langsung ya. Gitu. Oke. Lagi masuk lagi, Bu. Ini tuh orang tuanya udah sepuh gitu. Jadi saya tuh sampai lama-lama tuh berpikir ini kayaknya memang ini lagi proses untuk dia itu menenangkan saya gitu loh sebelum mempertemukan saya dengan mereka gitu kan. Ya udahlah, iya oke. Tapi saya tuh udah capek. Itu saya belum makan, saya belum dan tahu kan ketegangannya itu kan dari jam 5 sore. Kaki tuh udah mulai ngejarem, bayangin saya lari dari lantai 1 sampai atas gitu. Melelahkan untuk sekali orang ya. yang nggak pernah olahraga kayak saya itu berat gitu kan. Udah akhirnya baik Bu, sekarang kita bertemu ya gitu. Di ruang mediasi, saya foto tuh tempatnya, ruang mediasi. Sampai di sana saya dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu udah tua memang. Mukanya sih
baik, mukanya baik banget. Ketemu itu langsung sendakep gini, kalau orang Jawa tuh sendakep, sungkem lah ya gitu. Ibu, saya minta maaf, Bu, saya minta maaf gitu kan. Si polisi bilang udah Pak, nanti aja gitu. Enggak, saya harus minta maaf, saya harus minta maaf. Jadi mereka di ruangan yang sangat sempit itu mereka berusaha untuk mendatangi kami. Sempit banget, makanya polisi nanti aja Bu. Enggak Pak, saya harus minta maaf gitu. Minta maaf, nangis minta maaf. Waktu itu saya cuma bingung saya harus ngapain. Ya udah, salam, udah. Terus mereka duduk. Saya cuma bisa diem dulu, melihat situasi ini harus ngapain ini, gitu kan? Ini sebenarnya mau diapain nih kita, gitu kan? Baru setelah itu si bapak dan si ibu ini membawa 2 bendel amplop coklat ditaruh di depannya mereka. Jadi ini kami berhadapan-hadapan ceritanya. Terus dia cerita, anak saya itu sebenarnya normal Pak. Normal, dia adalah senior brand manager salah satu perusahaan internasional. Sampai 2 tahun yang lalu dia dipecat. Nggak tahu berhenti, nggak tahu dipecat ya. Pokoknya dia nggak kerja. Mungkin efek pandemi gitu ya? Wallahu alam. Tadinya dia tinggal di apartemen sendirian. Sampai suatu ketika dia dipecat atau diberhentikan atau dia berhenti sendiri, saya nggak tahu. Yang penting dia udah nggak kerja lagi. Dia akhirnya tinggal bersama kami. Waktu dia tinggal bersama kami, kami merasa bahwa dia tuh udah aneh. Kok aneh ya? Ibunya bilang. Anehnya gimana? Nah itu, terus di sini tuh saya nggak banyak tanya masih ya. Yang awalnya kan saya konfrontif banget gitu. Tapi waktu sama mereka saya lebih banyak mendengar. Gimana ya, saya ini orang Jawa ya, saya punya tata krama gitu. Ini orang tua, 2 ini udah tua dan mungkin juga karena mereka sopan banget. Kecuali mereka dari awal udah konfrontif, marah-marah gitu ya. Marah-marah gitu, nggak terima gitu kan. Itu mungkin saya juga akan ngikutin level dari mereka. Dibalas dengan santun. Betul, karena gitu mereka santun, saya pun santun gitu. Saya ingat gitu, dia orang tua. Oke, saya dengerin. Jadi akhirnya karena dia terlihat aneh gitu, saya merasa ini kayak bukan anak saya lagi ya gitu. Akhirnya kami bawa dia ke dokter untuk diperiksa otaknya. Terus saya sempat bilang, oh bukan ke psikolog ya Pak? Bukan Bu, kami waktu itu periksa MRI. Di otaknya ada apanya, gitu kan. Dokter bingung. Waktu itu katanya penyebabnya gara-gara paru-parunya, gitu. Terus saya keinget sama kata-katanya polisi tadi TBC kan. Gara-gara paru-parunya yang menyebabkan otaknya bermasalah dan menyebabkan dia beretitude yang seperti ini, gitu. Terus kami sudah melakukan berbagai macam cara Bu, ke dokter ini, dokter itu. Terus terakhir baru dia ke psikolog dan psikiater. Di psikolog itu dia dinyatakan depresi. Karena? Depresi aja, pokoknya dinyatakan depresi. Terus di psikiater si bapak bilang, saya kurang ngerti ya bahasanya, pokoknya ada masalah di antisosial gitu loh Bu, gitu kan. Jadi bapak nggak tahu penyakitnya apa namanya, jadi taunya cuma yang disebut depresinya aja kan, nggak ngerti nama penyakitnya. Oke. Terus Pak M udah nggak sabar. Mungkin kalau saya masih, ya karena dia orang tua, saya masih sabar. Yang Pak M udah nggak sabar. Jadi ini mau gimana Pak? Langsung diputusin. Jadi ini mau gimana Pak? Terus mereka langsung jawab. Tadinya sebenarnya saya masih penasaran, terus gimana gitu kan? Saya pengen menggali ceritanya gitu. Terus dia bilang, saya serahkan semuanya kepada Bapak dan Ibu. Saya sudah pasrah, saya nggak tahu harus ngapain lagi. Saya tidak akan membawa anak ini kembali bersama saya. Jadi kalau misalnya malam ini mau dipenjara, kalau misalnya mau dibawa ke RSJ. Oh, jadi orang tuanya sesungguhnya juga sudah menyerah, menangani anak ini. Oke. Menangis lagi si ibunya ini, gitu. Saya nggak tahu Mbak, saya harus ngapain. Pak M marah lagi. Bapak tahu nggak apa yang sudah dilakukan sama anak Bapak ke anak saya? Dia itu sudah pegang-pegang anak saya di mana? Iya Pak, maaf. Terus saya lanjut, saya ceritakan yang terjadi dari awal sampai akhir. Yang tadi saya ceritakan lagi, si ibu ini nangis lagi, si bapak minta maaf lagi.
nggak tahu, sampai nggak ngerti mereka harus ngomong apa. Bener-bener ya udah nggak apa-apa, di penjara juga nggak apa-apa gitu. Saya ikut aja, ibu maunya apa, bapak maunya apa, nggak apa-apa. Jadi mereka tidak ada pembelaan. Mereka pun waktu cerita tentang background kesehatannya dia, itu cuma ingin cerita. Dia bilang, saya tidak ingin membela, ini bukan bentuk pembelaan. Saya mau ngasih tahu aja, gitu. Ya udah. Terus polisi langsung masuk tuh. Polisi memang ada di sini kan, mereka dari tadi diem terus gitu. Ya udah, baik. Jadi ini gimana ya enaknya gitu kan. Ini kan pelaku ini kan menunjukkan gejala dia ini gila ya. Jadi kalau misalnya diproses ini nggak bisa. Jadi jadi polisi yang iya, saya ingat polisi kaosnya putih, badannya gempal gitu, dia bilang kayak gitu. Menyimpulkan sementara. Iya, karena dia dari tadi nggak ada, baru datang waktu itu. Menyimpulkan, dia langsung menyimpulkan. Terus dia di sini, saya di sini nih, tepat di sini, dia di situ. Kalau diproses nggak bisa. Jadi mungkin polisi yang menyatakan tidak bisa memproses laporannya Mbak Devi karena ada indikasi ini orang gila. Sementara tidak ada bukti dong, belum ada bukti ya kan bahwa orang ini gila. Nah, dia bilangnya itu kan gara-gara empuk di celana. Enggak, gara-gara ada 2 tumpukan coklat itu loh, yang tadi bukti kesehatan. Oh, oke. Saya sampai mikir, ini si bapak polisi ini ngedengerin nggak sih omongannya kedua orang ini? Kedua orang ini dari tadi nggak ngomongin masalah ODGJ. Dia ngomongin masalah MRI di kepalanya, dia ngomongin masalah paru-parunya yang ternyata mungkin TBC gitu. Terus dia ngomongin tentang depresi. Sedangkan dia langsung memutuskan bahwa ini gila. Oke. Langsung karena saya konfrontasinya langsung ke polisi waktu itu. Saya bilang, Bapak tahu dari mana dia gila? Orang tuanya aja nggak bilang kalau dia gila. Oke. Orang tuanya bilang itu depresi. Kecuali Bapak bisa kasih tahu ke saya kalau depresi itu termasuk dalam ODGJ. Saya bilang kayak gitu. Wah, saya nggak bisa. Intinya nggak bisa tahu kan apa depresi apakah termasuk ODGJ atau enggak. Exactly, saya bilang gitu. Bapak nggak tahu, saya nggak tahu. Yang tahu tuh ahli. Jadi saya butuh surat dulu dari ahli, dari profesional, yang menyatakan bahwa dia ODGJ atau tidak. Kalau ahli bilang dia ODGJ, masuk RSJ, kurung. Tapi kalau ahli bilang dia tidak ODGJ, proses hukumnya. Oke. Saya bilang kayak gitu. Oke. Kalau gitu kita tulis kesepakatannya, ambil kertas, ambil bolpen, ajudannya Pak N yang nulis semuanya. Kesepakatannya ada 4-6 kalau nggak salah, ada 6 poin gitu. Salah satunya adalah kami menunggu, jadi on hold. Makanya saya tulis tuh on hold. Makanya saya geram saat ada berita yang menyatakan bahwa damai. Saya nggak tahu mereka sesungguhnya nggak demikian kan? Nah, saya nggak tahu wartawan itu dapat berita dari mana gitu. Sampai ada kata damai, karena padahal wartawan sendiri belum pernah konfirmasi ke Mbak Devi secara resmi. Belum. Padahal dari awal sampai akhir itu tidak ada satupun kata damai, nggak ada. Kalimat yang terus terucap, dan itu kalimat saya, dan itu kencang sekali malam itu, sepi, dan suara saya terus kenceng kayak gini gitu kan. Saya bilang, saya butuh surat dari ahli untuk menyatakan bahwa dia ODGJ atau tidak. Kalau dia ODGJ, masuk rumah sakit jiwa, kurung. Jelas kan? Itu wajib. Ditulis pun di situ, keluarga wajib membiayai ya. Dia harus masuk RSJ. Terus ada jangka waktunya waktu itu. Kalau misalnya cuma 3 bulan kita nggak mau. Pura-pura dong kalau cuma 3 bulan. Apalah artinya gitu kan? Mondok dulu sebentar. Mondok dong sebentar. Paling nggak setahun deh gitu. Terus harus ada laporan ke Pak M secara berkala tentang orang ini. Biar nggak kecolongan, dia memang ada di situ gitu, ada di RSJ. Kurung. Tapi kalau misalnya ternyata dari ahli bilangnya dia tidak termasuk dalam ODGJ, masukin laporannya, terima laporannya, gitu. Terus, jadi gimana Pak? Ya udah Pak, saya masukkan laporannya sekarang. Iya Bu, tapi kalau misalnya dia ODGJ akan percuma loh Bu, laporannya nggak akan diproses. Tapi Pak, sekarang detik ini kan belum ada tulisan yang menyatakan bahwa dia ODGJ. Berarti kan anggap aja sekarang dia ini orang normal. Jadi saya masukin laporan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata itu nggak lanjut, ya udah. Pokoknya saya masukin laporan. Pokoknya saya tuh megang itu tuh. Pokoknya saya masukin laporan gitu.
Terus ini kelemahannya ya, ini kelemahannya. Malik udah nangis. Ini udah jam 12 malam, 00. Malik udah nangis. Dari sore itu sampai Iya. jam 12 malam. Dia udah nangis, si bapak ini udah mulai menenangkan saya, Ibu, Maliknya nangis. Gitu. Saya mikir, ya udah gini aja Pak. Sekarang gimana caranya ini temuin sama ahli. Karena dia sempat bilang kayak gini, ini nggak bisa Bu masuk sel malam ini. Terus saya kan mikir, lah kalau ini maksudnya gimana sih kalau misalnya saya nggak masukin laporan, terus dia bisa pulang gitu, Iya. gitu kan? Ini nggak bisa Bu kalau masuk sel malam ini karena orang kayak dia tuh bisa mati malam ini kalau misalnya masuk sel, dibunuh sama napi-napi lainnya. Saya cuma bengong. Tapi tahu nggak ibunya bilang apa? Saya sudah nggak apa-apa kalau misalnya anak saya mati malam ini. Ibunya bilang Ibunya begitu. bilang kayak gitu. Dengan apa ya? Dengan sedih, raut sedih dan mungkin juga malu, kecewa, takut, pokoknya semuanya lah dia. Saya cuman saya lihat ke dia Kaget terus ya saya cuma diem. Saya diem. Gimana saya punya hati ya. Saya berempati sama dia karena saya bermasalah sama anaknya bukan sama dia gitu kan. Udah. Terus akhirnya saya putuskan untuk ya udah kalau gitu ini dibantu deh. Kita cari ahlinya buat dia dicek, diobservasi sama ahlinya. Kalau suratnya udah keluar, baru setelah itu kita tentukan berikutnya, gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ditulis akhirnya semuanya. Jika A maka B, jika B maka A, lalu ini, lalu itu, tanggung jawab dan sebagainya, bagaimana ditulis, diketik sama polisi, dikasih materai, tanda tangan, lipat, kita semua tanda tangan, udah selesai, terus ditutup sama polisi. Nah, setelah itu saya bilang sama si ibu, Ibu, ini udah makin, maksudnya dalam hati saya ya, ini udah makin malam, saya itu udah sebenarnya secara emosi itu udah mulai turun. Karena ketemu dua orang ini. Ibunya. Mungkin kalau masih ketemu si pelaku beda ya, akan tetap di atas terus emosinya. Tapi karena ketemu ini tuh sudah turun. Saya melihat mereka sebagai parents, sebagai orang tua. Saya juga orang tua. Saya melihat ibu ini sebagai seorang ibu sama seperti saya seorang ibu. Saya bilang, Ibu, kan dia cerita, saya udah sholat, saya udah ngajiin, saya udah doain anak saya supaya sembuh, tapi nggak bisa, saya nggak tahu harus ngapain. Pertama, saya cuma tanya waktu itu. Pertama ya, waktu setelah penutupan ini, saya tanya ke bapaknya, Bapak tahu nggak anak Bapak itu punya penyimpangan seksual, suka sama anak kecil, pedofil. To the point kan saya, kali aja dia tahu gitu. Dia jawab, enggak Mbak, yang saya tahu anak saya memang LGBT. Jadi ayahnya sendiri malam itu mengakui menjelaskan secara lisan gitu ke ya, saya, ke Mbak Devi bahwa anaknya memang LGBT. Iya. Jadi dia bilang, anak saya memang LGBT. Tapi kalau dia pedofil atau tidak, saya tidak tahu. Saya nggak tahu sih mau komen apa ya, karena ada cerita-cerita lain ternyata ya, info-info baru ini yang justru sebenarnya harusnya nih membuka mata sahabat hukum semua ya, para orang tua lah khususnya ya, untuk mungkin lebih concern lagi gitu ya dengan anak-anaknya gitu ya, dengan tumbuh kembangnya anak-anak. Betul. Si bapak bilang begitu, iya, anak saya LGBT, tapi saya tidak tahu kalau anak saya pedofil. Lalu si ibu menjawab, saya itu sudah sering Bu ngingetin anak saya itu, dia tuh suka ngelus anak. Saya bilang jangan, nggak semua orang tuh mau anaknya dielus. Berarti kan kemungkinan si ibu tuh sudah bisa melihat kecenderungannya. Tapi namanya orang tua kita nggak ngerti ya. Mungkin sudah melihat kecenderungannya. Terus saya tanya lagi yang kedua, pertanyaan kedua. Saya tanya, Bapak kalau sudah tahu anak Bapak bermasalah, karena sebelumnya dia sempat bilang kalau 2,5 bulan itu dikurung di rumah. Oh, jadi sebenarnya sebelum kejadian itu 2,5 bulan dia sudah dikurung sebenarnya oleh orang tua. Berarti sebenarnya ada indikasi ya, ada kemungkinan lah ya. Memang orang tua sebenarnya sudah melihat
Apa? Keanehan yang jelas mereka sudah tahu tapi nggak tahu anehnya apa. Yang mereka kasih tahu ke saya. Iya, mereka sudah bisa menduga mungkin bahwa akan terjadi seperti ini kalau dia di luar. Dugaannya bisa, begitu ya, karena mereka nggak bilang. Mereka cuman bilangnya 2,5 bulan kami sudah mengurung anak kami di rumah. Kami beri pengobatan, jadi kasih obat penenang. Udah, tapi dia lama-lama berontak, ingin pergi, gitu, ingin keluar. Dia tuh Bu ya, kalau ngobrol sama saya tentang bisnis, tentang apa gitu, bisa nyambung. Hanya kadang kalau kita ngomongnya tuh nyakitin hatinya dia snap gitu, langsung marah, emosional gitu. Jadi kita harus hati-hati menjaga perasaannya dia. Tapi waktunya normal ya enak banget diajak ngobrol gitu. Saya juga bingung harus kayak gimana. Waktu dia minta keluar, itu baru seminggu ini Bu. Bapaknya bilang gitu ya. Ya, ini to be noted ya. Bapaknya bilang, "Ini baru seminggu kok, Bu. Kami biarkan dia keluar. Pokoknya kayak dikasih jam segini udah pulang ya." Gitu. Okay. Terus tapi tanpa pengawasan. Nah, itu yang berbahaya. terus saya bilang sama Kenapa? Bapak. Sudah Saya bilang 2 sama, bulan, sudah 2,5 bulan dikurung karena pasti ya, pasti pertimbangan orang tua ini berbahaya kalau keluar. Kenapa diberikan kesempatan keluar tanpa pengawasan? Nah, kan itu jadi pertanyaan. Exactly itu yang saya pertanyakan kepada si bapak. Saya bilang, Pak, kalau bapak sudah tahu kalau anak bapak ini bermasalah, kenapa bapak mengizinkan dia keluar? Itu yang pertama. Yang kedua, jika bapak memang mengizinkan dia keluar, kenapa tidak ada pendamping? Harusnya bapak tidak bayar, dalam pengawasan. Iya, harusnya bapak bayar pendamping dong, misalnya gitu, untuk mendampingi dia, untuk mengawasi dia. Karena apa? Dia mungkin bisa jadi membahayakan dirinya sendiri atau yang lebih parah membahayakan orang lain. Apalagi setelah apalagi yang saya tahu, mereka ini bukan orang biasa juga. Mereka orang menengah ke atas lah, dengan posisi yang bagus juga, gitu. Udah. Apa katanya? Jawabannya cuman. Jadi benar ini anak mayor jenderal gitu? Oh bukan, ponakan. Keponakan. Orang tuanya? Sempat sih dikonfrontasi sama Pak M. Jadi bener Pak, ini ponakannya mayor jenderal, gitu kan. Terus si bapaknya bilang, Pak, sudah Pak, jangan Pak, saya malu. Gak usah dikait-kaitin. Saya nggak tahu nggak usah dikait-kaitin tuh artinya memang benar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi dia ada indikasi benar ya. Jadi kemungkinan dari caranya dia ngomong jangan dikait-kaitin tuh berarti ada kemungkinan benar. Dia malu. Aduh ngapain sih ngomong kayak gitu. Dia orang tuanya masih bekerja? Masih aktif? Yang laki, yang ibunya ibu rumah tangga. Oh jadi di posisi yang tinggi di perusahaan. Sangat tinggi. Perusahaan internasional pula. Tapi ini anaknya kan sudah tersebar wajahnya. Wallahu alam ya. Ya kan? Udah. Setelah itu, yang jelas bukan keluar dari mulut saya intinya gitu. Boleh dari polisi, dari apa terserah, bukan dari saya. Karena saya sangat menjaga. Ibu tahu sendiri ya, saya dari awal sampai akhir selalu pegang HP. Saya waktu itu udah pengen pegang HP buat ngerekam semua yang ada di situ, gitu kan. Tapi balik lagi saya lihat 2 orang tua ini dan saya langsung berempati. Mereka ada rasa hormat ya? Ada rasa hormat. Apa ya, kayak sedih. Saya sampai berpikir jangan sampai orang 2 ini kena. Mereka tekanannya udah gede. Betul. Biarkan ini anak dia saja. Dia jangan sampai kena gitu loh. Maksudnya secara social justice. Apalagi ini kan, anak sudah dewasa ya. Iya. Jadi dia bukan punya tanggungannya sendiri bukan anak sebenarnya. di bawah umur yang melakukan kesalahan gitu ya. Betul. Tadi kan sudah proses di kepolisian, kemudian kepolisian menyatakan bahwa ini lemah, ya kan. Lalu Mbak Devi sudah concern sekali untuk mendapatkan kepastian apakah ini memang ODGJ atau tidak gitu ya. Nah kalau ternyata Mbak Devi sebenarnya berharapnya apa sih ini? Berharapnya ini diproses secara hukum lalu dia di penjara, kemudian nanti ada efek jera atau bagaimana? Oke, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu ya, saya ingin melanjutkan yang tadi karena menurut saya ini adalah titik yang penting sebagai saya seorang ibu dan seorang perempuan, di mana saya masih punya empati, di mana saya masih punya hati. Jadi waktu saya lihat si ibunya menangis dan berkali-kali bercerita bahwa dia tuh sudah banyak mengaji, banyak berdoa, banyak meminta sama Allah untuk dibantu anaknya. Saya sempat bilang sama ibu itu gitu, saya bilang, Bu, ada kemungkinan kita kan saya bilang sama ibu, kita kan harus berpositif thinking dan berprasangka baik sama Allah ya. Saya bilang kita harus berprasangka baik sama Allah. Bisa jadi ya Bu,
ini tuh malah jawabannya Allah. Apa yang terjadi ini adalah jawabannya Allah. Karena si ibu tadi sempat bercerita bahwa tadinya dia memang udah kepikiran untuk bawa anaknya ke RSJ. Bahkan sudah sempat berdiskusi dengan suaminya sebelum kejadian ini gitu. Itu menurut ibunya. Menurut ibunya. Oke. Tapi ternyata pas kejadian ini gitu. Bisa jadi ibu ini adalah jawaban dari doa-doa ibu. Karena selama ini ibu tidak bergerak karena ibu bingung. Makanya Allah bantunya ada kejadian ini, akhirnya ibu sudah tidak ada pilihan lain kecuali didorong untuk memasukkan anak ibu ke RSJ. Ini insya Allah yang terbaik. Walaupun mungkin caranya harus kayak gini. Saya bilang kayak gitu. Dia nangis lagi. Iya bu, iya. Kalau saya terbukti tahu. memang ODGJ ya. Kalau terbukti kalau ODGJ. Ya memang harus masuk rumah Jadi sakit jiwa. kasarannya di posisi saya yang sebenarnya adalah ibu dari korban, tapi saya gimana dia juga seorang ibu gitu. Bisa merasakan ya apa jadi yang saya juga berusaha untuk menaikkan hatinya gitu, bahwa kita harus berprasangka baik sama Allah. Ibu sudah melakukan segalanya. Ibu bilang sudah melakukan segalanya, ibu bilang sudah banyak berdoa meminta sama Allah dan lain sebagainya. Ini loh jawabannya. Jadi kita Bisa terima jadi aja, ya. kita terima aja, embrace aja, terima aja. Memang ini jalannya Allah. Gitu. Yang terbaik insya Allah buat semuanya. Gitu. Oke. Jadi kalaupun nanti ternyata ini terbukti ya, terbukti secara resmi bahwa dia ODGJ, maka masuk ke rumah sakit jiwa dong, ya kan? Nah. Mbak Devi nih sebagai orang tua ya, yang sudah begitu lelahnya berhari-hari ini memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Sebenarnya bukan memperjuangkan keadilan sih yang saya lihat ya dari Mbak Devi. Mungkin rasa peduli terhadap anak-anak lainnya ya, yang mungkin punya kemungkinan akan menjadi korban juga terhadap orang-orang seperti ini, gitu ya. Saya bisa memahami itu. Tapi kalau misalnya kita bicara kepedulian kita kepada anak-anak lainnya bisa jadi menjadi korban, apa yang Mbak Devi mau lakukan, yang lebih besar nih keinginannya ya. Kalau hati nurani ini, apakah ingin pokoknya gimana saja gue nggak mau tahu ini orang mesti dipenjara supaya ada efek jerah, atau ya udahlah kalau memang dia ODGJ ya sudah apa boleh buat gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu sudah tertuang dalam kesepakatan kami waktu itu di malam itu gitu. Kalau demi kebaikan bersama, pertama kita observasi. Oke. Kita observasi apakah dia ODGJ Berapa atau lama? tidak. Untuk masa lamanya itu tidak ada waktunya di situ, karena saya juga nggak ngerti ya observasi itu sebenarnya berapa lama sih gitu kan. Saya buta dengan hal seperti itu. Jadi saya terima aja. Oke, observasi. Terus yang kedua, jika memang dia ODGJ harus dikurung sampai benar-benar sembuh dan bisa kembali di masyarakat, karena kalau tidak ini akan membahayakan. Beliau pun setuju. Bahkan mereka tuh benar-benar kayak yang saya menyetujui semua poin tanpa babi buh lah gitu, tanpa protes, saya terima semuanya. Tapi kalau misalnya tidak ODGJ, masukkan laporan ke polisi. Oke. Hanya waktu saya sempat udah pulang ke rumah gitu, udah mulai tenang, udah mulai keriuhan tadi itu udah mulai turun gitu kan. Saya sendirian, saya sempat berpikir waktu itu, begini, rasa takut itu udah mulai muncul. Awalnya dari takutnya awal maksudnya takut bagaimana? Oke, dari awal sampai akhir tuh saya tidak ada rasa takut, saya tidak ada rasa gentar, saya tahu saya melakukan apa yang benar gitu. Tapi waktu saya di rumah, mendadak rasa takut itu muncul. Dari yang takut teringat dia mengancam untuk membunuh. Gitu kan, berarti bisa jadi dia mendadak muncul di depan rumah saya misalnya. Somehow karena pada dasarnya kita juga masih di area yang sama gitu. Terus yang kedua saya juga takut. Saya berharap dia dikurung, hanya itu. Saya berharap dia dikurung dimanapun dengan status apapun, saya ingin dia dikurung. Oke, di rumah sakit jiwa kah atau di sel kah gitu? Yang penting dia dikurung. Tapi saya teringat kembali kalimat dari polisi. Polisi mengatakan bahwa pelecehan lemah sekali dan sulit untuk diproses. Misalnya pun dia sehat, saya laporin tuh untuk pelecehan, misalnya kalah. Dilaporin misalnya untuk penganiayaan, kalah. Saya misalnya pengancaman untuk pengancaman pembunuhan, kalah. Saya ini bukan siapa-siapa, Bu.
Saya bukan siapa-siapa, saya cuma orang yang kebetulan punya banyak followers udah. Saya bukan orang kaya raya yang punya banyak backup, nggak punya banyak uang dan daya gitu. Saya juga nggak punya orang-orang hebat di belakang saya nggak kenal siapa-siapa, saya hanya berdiri di atas kaki saya sendiri. Terus saya kalah. Orang ini keluar. Terus gimana? Apa yang akan terjadi pada saya? Apa yang akan terjadi pada anak saya? Apa yang akan terjadi pada kehidupan saya? Ketidakadilan tidak saya dapat, ketakutan yang akan saya terima, entah sampai kapan, gitu. Dan itu aja, saya cuma takut. Tapi ini kan sudah bergulir Mbak Devi, ya kan? Sudah menjadi konsumsi publik, ya kan? Bahkan sudah menjadi berita yang nasional, ya kan? Karena seluruh pelosok sudah menonton televisi. Karena ini masuk ke televisi juga, bukan hanya viral di TikTok ya. Artinya ini sudah menjadi perhatian publik juga. Menurut saya Mbak Devi tidak perlu takut, ya. Keberanian yang Mbak Devi miliki, ya kan? Itu didasari pada sesungguhnya kan bagaimana melindungi anak-anak, bukan hanya anak kandungnya Mbak Devi saja, ya kan, seluruh anak-anak lain yang kalau orang seperti ini dibiarkan berkeliaran, itu kan sangat berbahaya. Atau kalau ada orang yang seperti ini didiamkan, tidak ada orang yang berani speak up, ya kan, tidak ada orang yang berani untuk mengambil langkah hukum, ini kan berbahaya sekali. Menurut saya sih tidak perlu takut, ya, ada masyarakat yang ikut mengawasi, ya kan, jalannya proses ini. Dan menurut saya sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana caranya untuk sesegera mungkin mendapatkan bukti forensik, ya, bahwa orang ini memang gila, bahwa orang ini ODGJ, maka kemudian dia berarti kan harus menjalani proses layaknya orang yang ODGJ dong, ya kan? Atau kalau dia ternyata tidak ODGJ, ya maka dia harus diproses secara hukum. Ada 3 dugaan tindak pidana sesungguhnya kan, tindak pidana pelecehan seksual, dugaan tindak pidana pengancaman pembunuhan, dugaan tindak pidana penganiayaan, penganiayaan, ya. Jadi dan Mbak Devi tidak sendiri, ya kan, ada korban juga pada saat itu, sehingga kemudian muncul penganiayaan terhadap Pak M ini, kan awal mulanya kan karena memang sama-sama korban kan waktu itu. Lalu kemudian masyarakat juga ikut mengawasi, dan tidak perlu takut, lawyer pun akan banyak yang membantu, ya, karena ini adalah persoalan bersama. Jadi saya sebenarnya concern sekali masalah ini, ya, karena saya selalu berpikir, ya, apalagi kalau ini mengancam anak-anak. Ini saya tuh sangat sensitif sekali kalau udah ngomongin ini. Saya suka kesel gitu, ya. Saya selalu katakan anak-anak kita ini, ya, itu punya 2 potensi, menjadi korban kejahatan seksual atau pelaku kejahatan seksual. Orang tua seperti kita itu harus concern di situ dan harus berani. Kalau ada sesuatu seperti ini, kita harus berani memperjuangkan secara hukum. Kenapa? Kalau tidak, terus ini akan terus. Betul. Sudah seperti lingkaran setan. Setelah saya speak up itu kan ada momen dimana saya diam kan, maksudnya diam sendiri gitu, mulai membaca satu persatu saya baca gitu, karena mungkin ada yang speak up juga, gitu. Dan benar saja waktu saya mulai membaca ada orang-orang yang bilang pegawai dari mall tersebut itu sempat bilang, oh saya tahu nih orang ini emang bermasalah ini orang. Oh jadi sebenarnya orang ini bukan hanya terjadi pada hari itu saja. Nah, ternyata di entah kapan kan, itu kan, tapi yang jelas saya capture, saya pin. Beberapa yang ketangkep mata saya itu udah saya pin karena ini sebagai penguat juga bahwa saya tuh nggak sembarangan loh. Kadang tuh saya takut loh Mbak. Saya dianggap lebay, dianggap ngarang gitu kan. Betul. Saya takut dianggap lebay, saya takut dianggap ngarang, saya takut apa yang saya lakukan itu sebenarnya hanya mencari popularitas. Astaga, itu salah. Nah itu lebih berat itu aneh lagi tuh. Banget. Saat ada orang yang bilang
cuman pengen naikin followers biar viral gitu itu ya. nggak ada sama sekali pikiran kayak gitu tuh, nggak ada. Itu kayak apa ya, kayak Tapi residunya aja gini, gitu. dugaan itu kan sebenarnya sudah gugur dengan sendirinya ya. Ketika faktanya ada Pak M ini yang memang anaknya juga betul. mengalami hal yang sama. Dan Pak M juga gitu. melihat dia juga memegang anak yang lain. Nah, Iya. setelah itu mulai banyak tuh. Malah ada yang bilang gini, saya bersaksi, saya bersumpah melihat orang ini di hari itu juga sempat mencoba untuk mengambil anak di playground. Ada, saya capture dan saya upload. Udah. Lalu ada lagi. Dan sebenarnya paling bagus ya CCTV hari itu harusnya diputer. Nah, saya kan nggak ngerti ya. Saya tuh nggak ngerti. Sebenarnya tuh saya tuh jagoan, tapi saya tuh nggak ngerti harus kayak gimana karena ini pengalaman pertama. Saya coba orang Surabaya, bondo nekat, pokoknya maju dulu. Orang gitu. Surabaya. Iya. Area Surabaya. Neng saya ini, Neng Surabaya. Jadi gimana ya, harus ya berani lah gitu loh. Nggak kepikiran masalah CCTV, nggak ada yang nawarin pula gitu loh, dan nggak ada yang nanyain. Jadi ya saya nggak tanya, nggak gimana masalah CCTV, ya udah gitu. Lalu ada lagi tuh yang bilang lagi di komen saya, saya juga hari itu di situ saya lihat orang ini senyum ke anak saya. Saya takut. Gini loh ya, kita manusia tuh punya insting, Iya. ya kan? Ya, ibu lah pasti, sudah pasti Kita tuh instingnya. punya insting. Ada orang senyum yang orang normal, sama senyum ini orang aneh, itu Beda, orang ya? akan tahu ini something wrong. Dan dia bilang, saya lagi di Jeko, memang sebelah sama panggung, orang ini senyum, saya ngerasa nggak nyaman, saya ngerasa nggak aman, saya ngerasa terganggu, saya langsung bawa anak saya pergi, saya pulang. Dia bilang. Dan dia tahu ya, memang waktu itu ada event anak-anak. Ada. Ya kan? Rame. Memang itu kan Tayo itu ya eventnya anak-anak. Dia anak-anak. tahu tuh di situlah tempatnya dia bisa. Itu sampai 2 minggu lagi masih banyak. Itu masih jangka waktunya panjang. Dari kemarin juga udah ada. Terus ada lagi tuh yang bilang, saya lihat orang ini hanya pakai celana dalam masuk ke dalam kolam renang yang penuh dengan anak-anak lalu foto selfie. Saya capture, handphonenya itu saya harusnya. capture, saya upload. Beberapa netizen waktu itu sempat, saya bacanya baru sekarang ya, nggak waktu di hari H itu baca itu kenapa ya handphonenya nggak diambil, itu orangnya kan waktu di video memang dia handphonean terus. Saya pikir dia mencoba untuk menelpon orang-orang yang dia bilang yang mayor jenderal tadi gitu, tapi saya langsung mikir waktu baca itu, iya ya, netizen aja sampai kepikiran jangan-jangan dia ngehapus, Iya, bisa ngehapus jadi. apapun yang ada di HP-nya karena dia tuh HP-an terus, sibuk gitu loh. Waktu itu Ya di video itu kan juga kelihatan ya. dia sibuk banget, HP-an terus. Iya. Waktu itu saya bukan berpositif thinking ya, saya cuma berpikirnya dia lagi WhatsAppan atau lagi telepon Nyari orang bala untuk bantuan tolong lah. dia yang jemput, tapi Iya. nggak ada sampai akhir kan yang ngejemput. Nah, si Pak M waktu kita lagi ngobrol ini saya baru ingat lagi, si ibu ini pernah bilang, saya tuh udah WhatsApp, udah telepon, mencoba untuk menghubungi anak saya, kamu di mana? Waktu Isya saya ditelepon polisi, gitu kan. Terus Pak M bilang, loh Bu, si pelaku ini dari jam 5 sore sampai malam itu HP-an terus, masa nggak ngontak ibu? Masa nggak balas WhatsAppnya ibu? Enggak. Lah, terus saya kan kayak ada garis merah, ini dugaan, lagi-lagi dugaan garis merah gara-gara netizen yang memang pinter-pinter itu bilang super. iya, jangan-jangan dia ngapusin bukti, foto-foto, video gitu. Jadi saya baru keinget kayak nyes gitu loh, astaga iya ya, kalau dia ngapusin semuanya emang gimana ya, bener nggak ya gitu. Hanya saya terus mikir lagi, tapi kan polisi harusnya lebih pinter ya. Kalau misalnya sesuatu yang dihapus harusnya masih bisa diambil lagi, forensik atau bagaimana gitu. Aduh, walau alam deh. Semakin dipikirin itu semakin bikin, aduh. Jangan stres karena ya, sebenarnya gitu. itu urusannya polisi lah untuk bisa itu. Iya, ya. hanya sempat kepikiran aja. Iya ya, ntar buktinya hilang semua gitu. Hanya dari banyak orang yang akhirnya speak up, akhirnya ngomong di WhatsApp, di comment section di Instagram aku itu membuktikan bahwa orang ini tuh emang bermasalah. Ternyata Dan banyak bukan yang sekali, jadi saksi ya. Dan dia tuh katanya sering bikin kegaduhan di mall itu. Karena dia rumahnya dekat.
Dari mall itu? Iya, daerah Tangsel masih. Oh, oke. Dia sering bikin kegaduhan di mall itu. Hanya saya sempat Kegaduhan itu maksudnya Nah gimana? itu, saya waktu itu kan karena memang hanya sekedar lihat, capture upload, saya nggak kepikiran untuk tanya. Nanti saya coba tanya ya, kegaduhan tuh kayak gimana gitu. Hanya saya kepikirannya adalah ini bikin kegaduhan, dilaporin nggak ya ke security gitu. Biasanya soalnya kadang orang kita ini ngomel tapi nggak lapor. Gitu loh, karena males ribet kan. Dan takut, lagi-lagi takut dibilang lebay. Ngelaporin sesuatu tuh rasanya kayak anak kecil gitu, lapor gitu. Padahal itu hak. Padahal itu sebenarnya hak dan kewajiban gitu. Kalau melihat sesuatu yang tidak baik, lapor gitu kan. Jadi saya nggak tahu, sampai ada yang komen lagi, ini orang sudah sering melakukan kegaduhan tapi nggak tahu ya kenapa nggak di blacklist. Makanya saya langsung bertanya-tanya, apakah mungkin dia bikin kegaduhan tapi nggak dilaporkan sehingga tidak di blacklist gitu loh. Karena ternyata dia nggak hanya satu itu, berarti kan nggak hanya satu hari itu dia ke mall beberapa itu kali, gitu, tapi gitu beberapa kan? kali bisa jadi. Dia 2,5 bulan dikurung di dalam rumah, kata bapaknya 1 minggu dia baru keluar, tapi kita kan nggak ngerti sebelum 2,5 bulan itu dia betul. kemana. Kenapa sampai dikurung? Itu kan jadi pertanyaan juga. Kenapa sampai dikurung 2,5 bulan? Berarti kan mungkin bisa jadi ya, menurut pertimbangan orang tuanya ini sudah sangat berbahaya sekali. Bisa jadi loh, ya kan? Kan kita nggak tahu, gitu. Lalu kemudian tiba-tiba dilepas tanpa pengawasan pula, ini kan berbahaya sekali. Gitu. Nah, sekarang nih kita udah ngerti ya jalan peristiwanya begitu, dan sahabat hukum mungkin jadi memahami dengan utuh ya, dengan utuh ceritanya begitu. Lalu kita juga mengkonfirmasi mengenai berita-berita di luar terkait dengan ada dugaan LGBT. Ternyata kan memang orang tuanya yang menyampaikan itu, mengkonfirmasi secara langsung dengan Mbak Devi. Kemudian ada dugaan ODGJ tapi belum bisa dibuktikan kan sampai hari ini. Jadi menurut saya kalau ada peristiwa seperti ini juga pelajaran buat sahabat hukum ya, bahwa apabila ada peristiwa seperti ini tidak perlu takut ya kan, dan tidak perlu juga emosi. Tetap dengan kepala dingin, berpikir dengan tenang, ya kan, kumpulkan bukti sebanyak mungkin, laporkan kepada yang berwenang. Kalau di mall laporkan kepada security, ya kan, tidak hanya sekedar lapor, tapi ikuti sampai prosesnya selesai. Lalu kalau sudah dipanggil orangnya atau ditangkap orangnya, ya kan, ada namanya pemeriksaan singkat dulu, langsung lapor kepada polisi. Dan polisi tidak berhak untuk menyatakan ini lemah atau tidak. Ya kan, yang namanya laporan, apalagi jelas-jelas orangnya tertangkap tangan dan ada 2 korban sekaligus di hari yang sama, harusnya diterima laporan itu, ya kan. Bahwa nanti prosesnya tentu akan panjang, ada proses pemeriksaan, proses pembuktian segala macam. Nah, disitulah nanti keterlibatan para korban itu diharapkan untuk bisa lebih maksimal supaya memberikan bukti-bukti keterangan yang mencukupi lah ya, sehingga kemudian polisi bisa memutuskan bahwa ini memang memenuhi unsur dan dia patut ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, ini kita doakan ya Mbak Devi, prosesnya terus berjalan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat banyak, dan isu ini pun sebenarnya hari ini ya, per hari ini masih terus menjadi concern kita bersama ya, karena yang tadi saya katakan bahwa hari ini korbannya A, bagaimana dengan anak-anak yang lain ya kan, itu calon-calon korban ya kan, bisa jadi akan menjadi korban juga. Nah, ibu-ibu, para orang tua, ayah juga harus concern gitu ya, mulai besok ya, mulai hari ini bukan mulai besok ya, kalau bawa anak juga ke tempat umum, pastikan juga anak di lingkungan yang aman, ya kan, meskipun ya seaman-aman sebagus-bagusnya perhatian kita ya kan, tetap aja kalau orang aman. Ya kan, tetap aja ada orang jahat itu kan tiba-tiba zet lewat gitu kan, apalagi melakukan pelecehan gitu, face to face, eye to eye, di depan mata saya langsung, ada suami juga, ada suami gitu saya kan. juga. Artinya di tempat ramai, kejahatan itu tidak selamanya karena ada kesempatan, ya kan, tapi memang dia cari itu kesempatannya gitu kan. Tapi karena memang ada keinginan yang tidak bisa tidak bisa keinginannya ditahan, itu gitu. yang mungkin menurut saya kan? Setelah melihat beberapa netizen yang komen dan sempat saya tangkap, saya capture dan saya masukkan ke Instastory,
Ada kemungkinan beliau ini jangan-jangan sudah sering melakukannya dan bebas. Jadi tidak pernah merasakan resiko. Di penjara. Tidak pernah merasakan resiko dari apa yang dia lakukan. Gitu loh. Jadi selalu bebas aja gitu. Makanya akhirnya dia lama-lama rasa takutnya hilang. Iya. Menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Iya, toh selama ini dia selalu off the hook gitu. Jadi selalu bebas. Mungkin bisa jadi ada orang yang lihat dia pun karena yang dilakukan lagi-lagi ya, yang dilakukan itu tidak termasuk pasal mungkin, ya nggak kuat gitu. Jadi akhirnya dia tuh merasa ya udahlah, aku kan cuman begini aja. Gitu. Makanya dia kan akhirnya ngerasa kalau aku ngelakuin gini aja orang tuh nggak respon, cuman terdiam. Berarti, menurut sebagian orang biasalah gitu ya. Menurut sebagian orang takut lebay, takut apa gitu, takut melakukan sesuatu gitu kan, karena mereka tidak tahu mana yang sebenarnya ini harus kita tegur, yang ini enggak usah. Jelas-jelas kamu megang anaknya orang tuh harus kamu tegur gitu kan. Dan selama ini dia mungkin gak ada yang negur. Iya, dan juga gitu penting gini ya, penting juga nih ya Mbak Devi, mumpung nih ada peristiwa ini, sahabat hukum juga harus mendengar ya. Penting juga bagi orang tua untuk memberikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Ya kan, pendidikan seks itu harus diberitahu mana bagian-bagian yang boleh disentuh oleh orang lain ya, di luar ayah dan ibunya. Ya kan, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak sesuai boleh, dengan izin ya kan, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, mana yang masuk dalam kategori ini pelecehan, mana yang tidak. Anak-anak harus tahu, ya kan? Atau misalnya pun boleh, memang itu adalah wilayah yang boleh disentuh ini. Ya makanya yang boleh disentuh itu yang mana, itu pun tidak semua orang boleh, ya kan? Sesuai dengan izinmu ya nak, iya kan? gitu. Kalau kamu nggak ngizinin dia nyentuh nggak boleh gitu. Walaupun ini wilayah yang boleh untuk disentuh gitu. Dan cara menyentuhnya juga anak-anak harus tahu. Kalau menyentuh untuk misalnya dalam proses belajar ya, kegiatan belajar di sekolah, guru mengarahkan tangan menyentuh itu normal. Tapi kalau guru mengelus-elus, atau bukan guru ya, misalnya siapapun ya di lingkungan anak-anak, ada susternya, ada supir, ada guru, ada siapapun itu, ada coach atau mana kalau dia ikut les segala macem ya, di luar kita orang tuanya. Kalau dia sudah sampai mengelus-ngelus ya yang tidak seharusnya, anak-anak juga harus tahu. Meskipun cuma sekedar di telapak tangan ya kan, apalagi kalau dia sudah melampaui batas-batasnya gitu kan. Dia dan nggak hanya ke anak sih Bu sebenarnya. Ya. Di sini saya juga ingin mengatakan kepada semua orang yang mendengarkan podcast ini, pelajaran untuk kita semua bahwa kita sendiri juga harus tahu batasan. Jadi tadi kan ngajarin anak nih, kita harus ngajarin diri kita sendiri orang dewasa untuk tahu batasan. Karena beberapa tuh ada yang komen tapi bukan di Instagram saya. Alhamdulillah di Instagram saya tuh sangat bisa dibilang 100% tuh fully support lah ya. Fully support. Ada di TikTok, bukan tempat saya. Itu pegawai saya yang bilang pun, bukan saya nggak cari-cari ya. Itu pegawai saya bilang, Isis ini ada yang bilang begini gitu. Kan cuman gemes, alah cuman colek. Ya, itu yang berbahaya. Hanya gemes, hanya colek, sampai saya akhirnya tulis di Instagram saya, hanya itu telah mendiskreditkan, mengecilkan masalah sebenarnya. Nyolek, nyubit, megang, itu kan. Nyolek, nyubit, megang itu nggak boleh. Walaupun itu bukan area sensitif pun itu nggak boleh. Kita orang dewasa, kita orang dewasa nih ya, jangan ada double standard. Kita nggak boleh pegang, colek, sentuh, cubit orang sesama dewasa pun ke anak kecil, sama-sama nggak boleh. Mereka sama-sama manusia yang punya hak yang sama. Ya, punya harkat dan martabat yang harus dijaga. Punya martabat yang sama yang harus dijaga. Nggak boleh. Jadi jangan normalisasikan hal ini. Malah mulailah untuk menormalisasikan, untuk menjaga diri kita, menjaga tangan kita untuk tidak sembarangan memegang orang lain. Jangan sembarangan. Kalau dalam Islam kalau bukan muhrim jangan pegang, kan gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya anaknya yang diberi pelajaran, tapi seluruh manusia dewasa yang ada di Indonesia ini harus tahu diri, harus mulai tahu untuk tidak mudah memegang orang lain di sekitarnya atau apalagi anak kecil. Karena anak kecil tuh kan nggak bisa. Apalagi area sensitif. Nah, apalagi area sensitif. Jadi jangan pernah mengecilkan dengan kata hanya.
hanya sekedar, oh ini kan sekedar pelecehan, no way. Bagi saya kalau kamu melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang dalam undang-undang, ya kan, maka Anda melakukan kejahatan. Iya. Dan kalau bukan nasihat sih, suara saya juga untuk semua ibu di luar sana, karena beberapa tuh langsung komen juga yang menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Di mana mereka kebanyakan saat melihat sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, entah itu kepada diri mereka atau ke anaknya, biasanya freeze, terdiam, shock, bingung, gue harus ngapain? SOP-nya nggak ada, ya kan? Mulai sekarang bikin SOP-nya. Mulai sekarang. Anak-anak dikasih SOP. Betul. Sayang, kalau kamu ada peristiwa begini, yang kamu harus lakukan ini, ya kan? Bunda, ayah. Kalau ada peristiwa terhadap anak kita begini-begini yang kita harus lakukan ini. Apalagi saat kamu melihat itu di depan mata, tegur. Ya. Kita nggak perlu, misalnya nggak perlu kok langsung wow gitu juga enggak. Tegur, lakukan, jangan diam. Jadi ini tuh kayak sebagai pengingat untuk semua ibu di luar sana, jika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, beranilah untuk menegur. Jangan malu, orang itu yang harusnya malu. Ya, betul. Jangan malu buat tegur. Nah ini paradigma yang salah ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang ya orang seperti Mbak Devi, justru yang jadi bulan-bulanan, lebay loh, gitu kan? Gitu aja, norak, bla 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 bla, ya kan? Nggak malu apa dia mengumbar-umbar persoalan kayak begitu? Nah itu paradigma yang salah. Iya. Justru harus bangga seperti orang seperti Mbak Devi itu orang harus appreciate, ya kan? Yang melakukan itu yang harusnya malu. Betul. Gitu. Kadang-kadang kan seringnya malah dibalik gitu. Ya elah Mbak, cuman gitu doang ya, lebay gitu kan. Terus anaknya kan jadi malu tuh, jadi gini. Kamu yang harus malu, ya kan? Pelaku itu yang harusnya malu. Kan lucu. Kan dia gini, jadi selalu pelecehan seksual ya, kekerasan seksual, kejahatan seksual itu selalu kan korbannya itu yang dipersalahkan. Sering kali korbannya yang salah. Oh come on, yang salah itu totally salah itu 1000% itu ya pelakunya dong. Alasan apapun nggak bisa dong. Iya. Ya kan? Ya itu tadi. Gila lu. Mau alasan apapun. Kadang-kadang perempuannya, lu sih pakai bajunya seksi. Iya. Come on. Jadi kayak itu pelaku common sense-nya itu yang perlu diolah pelaku lagi otaknya gitu. udah salah kok. Pelaku itu otaknya udah gila kok, gitu kan? Udah salah ya salah aja. Mbak Devi, saya turut prihatin ya. Terus terang peristiwa ini kembali tidak hanya melukai perasaan Mbak Devi sebagai orang tua yang waktu itu mengalami peristiwa itu, tapi seluruh orang tua di Indonesia, termasuk saya, ya. Karena bagi saya, apalagi kemudian saya ketahui ternyata anaknya Mbak Devi anak berkebutuhan khusus ya. Tentu berat bagi Mbak Devi kan untuk bisa menangani ini karena pada saat nanti proses pemeriksaan, ya kan. Makanya saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya harus pemeriksaan ya. Saya sudah pernah bilang sama polisi kalau saya nggak mau anak saya diperiksa. Anak ini yang seharusnya dijaga sekali perasaannya, ketenangannya, ya kan, kestabilan jiwanya. Tiba-tiba dia harus menghadapi pemeriksaan, ya kan. Tentu sih pemeriksaan ini kalau saya berharap sih nanti kalau memang ini berlanjut ya akan ditangani oleh psikolog klinis forensik ya, psikolog klinis forensik yang mereka tahu betul untuk menghandle anak-anak berkebutuhan khusus, ya kan. Saya berdoa sih siapa namanya Malik ya, Ananda Malik bisa tumbuh kembang dengan aman setelah ini. Amin. Peristiwa ini tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang serupa, ya kan, dan anak-anak di luar sana juga tidak mengalami ini. Tapi apapun itu, saya sangat mengapresiasi keberanian Mbak Devi ya. Dan saya setelah saya mendapat cerita dari Mbak Devi bahwa Ananda Malik itu adalah anak berkebutuhan khusus, saya bisa merasakan kenapa Mbak Devi begitu protektif dan begitu semangatnya memperjuangkan masalah ini. Saya sudah tahu kalau Malik dibilang autis dan ADD, attention deficit disorder. Saya sudah melakukan segalanya untuk Malik. Dia sekarang masuk sekolah inklusi.
saya udah melakukan segalanya. Perkembangannya sudah jauh lebih baik. Akhirnya dia tuh bisa menulis, memegang alat tulis karena dia sensori integrasinya apa ya namanya tuh kurang baik gitu, tidak seperti anak seumurnya. Sensor motoriknya memang. Ya, sensori integrasinya nggak baik, motoriknya lumayan bagus katanya, tapi halusnya. Motorik halusnya yang kurang sempurna gitu. Sangat kurang dibandingkan dengan anak yang seumurannya. Akhirnya dia bisa pegang bolpen. Sekalinya dia bisa pegang bolpen, dia tuh gambar. Dulu salah satu psikolog, saya tuh pergi ya ke banyak psikolog untuk tanya second opinion gitu kan, tentang sebenarnya anak saya ini kenapa. Karena jawabannya beda-beda. Ada yang bilang autis, ada yang bilang tidak autis, ada yang bilang hanya speech delay, ada yang bilang ADD, ada yang bilang ADHD gitu kan. Sampai di titik saya tuh udah nggak peduli lagi namanya apa. Saya nggak peduli lagi namanya. Intinya something happen dengan anak saya. Yang penting gitu kan? dia memang digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus, tapi dia itu apa, saya nggak peduli lagi. Yang penting saya terus melakukan apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia bisa memegang bolpen. Yang dia lakukan pertama adalah menggambar. Saya langsung ingat kata psikolog waktu itu, dia berusaha untuk menenangkan saya. Karena bagaimanapun juga kita itu tetap sebuah kabar yang harus diserap luar biasa gitu. Saya terima apa adanya karena itu memang takdir Tuhan gitu. Tapi kan tetap ada waktu untuk mencoba untuk menyerap ya, what is going on gitu kan. Terus psikolog sempat berkata bahwa setiap anak yang memiliki kelemahan pasti ada kelebihan. Apalagi anak autis misalnya, dia bisa satu hal itu pasti satu hal itu akan jago banget tuh. Jadi ibu cuman lihat aja dia bisanya apa. Satu hal tuh dia bisanya apa, fokusin aja di situ. Nggak perlu dipaksa untuk bisa semuanya, nggak perlu kasarannya ya, kita tuh nggak perlu maksa anak kita bisa kimia, matematika, fisika, biologi. Betul. Ngomongin politik negara udah nggak perlu. Dia bisanya itu adalah menggambar, ya kan. Terus yang utama lagi, akhlaknya aja deh kita jaga. Dia tahu Tuhannya siapa, dia tahu bagaimana caranya hidup sesuai dengan aturannya. Udah fokusnya di situ. Saya tuh terapi seminggu 3 kali sampai 5 kali. Saking saya tuh ingin anak saya itu ada perkembangan gitu, ada progres gitu. Di titik dimana dia pun jengah, Bu. Di titik itu saya udah, this is enough untuk Malik, ini udah terlalu berat. Aku udah terima kamu. Apa adanya. Dari dulu aku terima apa adanya, tapi udah aku nggak maksa. Aku yakin Allah akan beri kamu perkembangan yang terbaik, akan bantu kamu, insya Allah. Aku udah nggak mau terapi lagi. Udah. Akhirnya waktu itu saya bilang sama terapisnya, udah nggak usah dipaksa, saya pulang. Itu terakhir kali saya ke tempat terapi, dan sampai sekarang perkembangannya udah lumayan, walaupun secara komunikasi belum bernarasi. Biasanya anak segitu udah bisa cerita, ini masih belum bisa, tapi udah 1-2 kata udah bisa keluar. Hanya dia sangat suka menggambar, dan saat menggambar dia sangat tenang. Jadi kalau menggambar dia tenang, gambar-gambar monsternya dia. Saya bikin jadi scarf karena saya kan di dunia fashion industri ya, jadi ya saya bisanya itu yang saya lakukan. Salah satu bentuk support saya ke anak saya adalah membuat gambar-gambarnya dia menjadi sesuatu yang bernilai, berharga, ya kan? Sesuatu yang berharga. Saya bikin scarf, saya jual di online shop saya seperti itu. Terus kejadian kayak gini, I feel you. Ibu mana yang nggak seanak yang kita jaga, kita usahakan setiap harinya, disentuh sama orang yang kesininya saya tahu kalau ternyata dia memang bermasalah, gitu loh. Kadang saya takut sebenarnya. Am I doing the right thing gitu ya? Apa aku tuh lebay, bener kata orang-orang itu gitu. Tapi berkali-kali juga saya mengatakan pada diri saya sendiri, no, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Betul. Dan seharusnya setiap orang juga melakukan apa yang harus saya lakukan. Jika ada orang yang menyentuh anak kita, tegur. Itu. Apalagi setelah itu kan banyak netizen yang mulai memberi kesaksian tentang ternyata bahwa orang ini diduga
sudah melakukan hal yang sama sebelum-sebelumnya Iya, gitu ya. Iya, membuat kegaduhan, sempat mencoba mengambil anak di playground, memberi tatapan dan senyuman tidak nyaman kepada customer yang ada di mall itu, seperti itu. Jadi akhirnya saya semakin kuat, iya kok, saya melakukan hal yang benar. Mungkin memang ini cara Tuhan memilih. Saya kan harus balik lagi, saya harus berprasangka baik pada Allah kan. Caranya kita umat beragama kan gitu. Saat sedang diberi ujian, apapun itu yang diberi, kita harus berprasangka baik. Setiap ada ujian, fokusnya langsung apa ya ini maunya Allah gitu. Hikmah baiknya apa Hikmah ya? baiknya gitu. apa ya? Pasti ada hal baik nih. Pasti ada hal baik. Itu fokus saya adalah berprasangka baik sama Allah. Langsung saya mencoba untuk mencari. Oke, prasangka baiknya adalah Allah ini yang pilih saya. Kemungkinan asumsi saya orang ini sudah lama begini. Membahayakan di tengah masyarakat, dan mungkin sudah banyak yang tahu tidak berani melapor, atau sudah banyak yang kena tapi tidak, orang tuanya tidak ada yang tahu kalau anaknya kena misalnya. Allah pilih saya, orang yang sangat kreatif, yang bisa responsif, yang memang saat itu Allah pilih. Menurut saya pun apa yang saya lakukan kemarin tuh kalau bukan dari Allah yang kasih juga nggak mungkin. Dibuka, di open tek, di mana saya dikasih langsung, kekuatan, ya dikasih kan? kekuatan dan keberanian. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin. Jadi saya pahami dan saya yakini bahwa prasangka baik saya sama Allah adalah Allah yang memilih saya, yang memilih saya karena saya berani, saya mau bersuara, saya mau stand up for myself, for my kids. Dan dia juga memilih si Bapak M, yang notabene memiliki kekuasaan, memiliki power. Jadi dua hal ini disatukan membuat orang ini bisa dikurung. Gitu. Iya. Berat ya? Iya. Ya saya cuma begitu cara Tuhan aja itu, cara Allah. Oke. Mbak Devi, ini supaya sahabat hukum di luar sana juga bisa memetik hikmah baik ya, dan menjadi pembelajaran juga. Mungkin Mbak Devi bisa memberikan pesan kepada sahabat hukum semua atas peristiwa ini, apa sih yang harus dilakukan gitu ya, pelajaran apa yang didapatkan. Oke, sobat hukum, pelajaran yang bisa diambil dari hal ini adalah tentang responsifnya kita untuk menjaga anak kita, bahwa jangan menyepelekan masalah pelecehan, walaupun itu kalau kata orang hanya dicolek, hanya dipegang, hanya diraba, hanya dicubit. No, tidak ibu-ibu. Dicolek, diraba, dicubit itu adalah pelecehan dan tidak boleh ada kata hanya di depannya, dan kita sebagai seorang ibu berhak untuk menegur siapapun yang melakukan pelecehan kepada anak kita, apalagi saat itu di depan mata kita. Anak kita bisa jadi belum bisa membela dirinya sendiri, tapi kita bisa, karena kita sudah besar, kita bisa membelanya. Itu, jangan takut. Yes. Luar biasa. Semoga banyak ibu-ibu di luar sana yang juga seperti Mbak Devi yang berani menyuarakan apa yang seharusnya, ya kan, memperjuangkan keadilan meskipun harus berlelah-lelah, ya kan, dan harus, yang paling penting sebenarnya tidak banyak orang tahu how to deal with This situation plus anakmu yang berkebutuhan khusus. Itu kan bukan sesuatu yang mudah, ya. Saya kira itu, sahabat hukum, pembicaraan yang luar biasa, dan saya berharap episode kali ini bisa memberikan pembelajaran dan hikmah baik bagi sahabat semua, ya, sahabat hukum semua. Dan ingat ya, jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.